Bunda perhatikan, manusia itu terdiri dari 3 unsur dalam hidupnya. Berapa? 1, di dalam diri manusia itu ada akal. Ada apa? Akal. Setelah akal, di dalam diri manusia itu dibentuk dengan jasad, fisik tubuhnya. Berarti jasad. Akal, jasad. Yang membuat manusia istimewa dibanding makhluk yang lainnya, Allah berikan 1 unsur lagi. Yang unsur ini mengendalikan akal, mengendalikan jasad kita. Namanya hati. Apa namanya? Oke. Lagi. Manusia terbagi dalam berapa unsur? 3. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Oke. Ustadz, masing-masing unsur ini punya makanannya. Kalau 3 unsur ini nggak dikasih makan, nggak dikasih asupan, maka yang terjadi akan ada kebuntuan pada 3 unsur ini. Maka masing-masing unsurnya ini ada asupannya. Dengan cara apa? Dan apa fungsinya, gitu kan? Akal ini fungsinya untuk berpikir. Jasad ini fungsinya untuk bergerak. Dan hati ini fungsinya untuk merasa. Oke, lihat. Untuk bisa berpikir, maka asupannya manusia harus belajar. Harus apa? Maka bunda sayang, teteh sayang, belajar itu hukumnya apa? Wajib. Belajar itu hukumnya wajib. Bahkan belajar itu dari sejak dia lahir sampai ke liang lahat diwajibkan untuk belajar. Belajar. Maka perhatikan. Ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, wahyunya berbunyi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana ma lam. Pertama diperintahkan untuk belajar, membaca, melihat. Kalau akal nggak dipakai belajar, nggak bisa berpikir. Jelas sampai di sini? Berarti beda nggak orang yang berakal dengan yang tidak berakal? Bahasa gampangnya, beda nggak orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Beda. Bunda, orang itu kenapa pendidikannya ada berjenjang? Yang diajarkan apa sih? Salah satunya yang diajarkan adalah sistematika berpikir. Makanya mohon izin ya, anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, beda nggak berpikirnya? Karena sistematikanya beda berpikirnya. Di S1 kita ada skripsi, di S2 ada tesis, di S3 ada disertasi. Itu masing-masing ada sistematikanya. Makanya orang yang belajar dia bisa berpikir. Makanya mohon izin, kalau orang, Ustadz boleh nggak orang nggak sekolah tapi bisa berpikir? Bisa, asalkan apa? Belajar. Karena belajar mungkin nggak harus di sekolah, dimanapun juga bisa belajar, betul? Tapi sekolah penting atau tidak? Mengajarkan apa? Sistematika berpikir. Jelas sampai di sini? Akal dikasih asupan dengan cara apa? Belajar, membaca agar bisa berpikir. Jasad, bagaimana asupannya? Kalau lapar, kalau haus, kalau capek, itu asupannya. Kalau biar sehat, olahraga. Bunda wajah biar glowing, bikin carry ya itu berarti. Iya. Ada 3 R yang dibutuhkan perempuan dan sangat dinantikan dari laki-laki. R yang pertama skincare, R yang kedua home care, R yang ketiga transfer. Ya itu yang paling penting. Catat status hari Jumat itu ya. Karena harus didandanin, jasad kalau didandanin. Betul apa enggak? Makanya mohon maaf,
ketika bunda olahraga harus apa enggak? Harus. Pilih-pilih makan harus enggak? Harus. Karena ini bentuk cara kita menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya ulah segala didahar, jangan segala dimakan. Cuma kadang-kadang ayah seblak beli seblak, icilok ngeriweuh hirup teh. Jadi tidak bisa nikmatin, padahal ada porsinya. Kalau tidak, ingat, kalau berlebihan jadi sakit, betul? Kalau kekurangan jadi sakit. Terus kumaha? Pas we. Pas mau ngebaso makan, pas mau cilok ada, gitu aja gitu. Tapi tubuhnya tuh jadi sehat, ini pentingnya. Makanya perhatikan ya, yang paling penting dalam diri kita jangan sibuk mempercantik fisik kan. Tapi nanti yang ketiga ada hati. Nah, kalau akal aja dikasih asupan, kalau dikasih asupan, maka hati harus dikasih asupan atau tidak? Harus. Kenapa AA? Karena hati ini mengendalikan semuanya. Punten ya, hati sakit ngadadak tah jadi cangkeng, sakit badan, ya nggak? Hati sakit jerawat, betul nggak? Ngaruh nggak? Hati sakit stroke ringan, bisa. Hati sakit sesak nafas. Jadi hati itu menentukan. Ini sesuai dengan yang Nabi sampaikan. Apa kata Nabi? Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik semuanya, dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk semuanya. Apa itu? Ala wahiyal qalb, itu namanya hati. Dalam bahasa Arab hati disebut qalbu. Catat, jangan sampai salah, bukan kalbu tapi qalbu. Kalau kolbu artinya hati, kalau kalbu artinya anjing, mohon maaf. Jadi kalau bunda bilangnya kalbu, anjing berarti. Ustadz, hargai kalbuku, berarti hargai anjingku. Tapi kalau kolbu artinya hati. Kenapa disebut kolbu dalam bahasa Arab? Hati itu, kolbu itu berangkat dari fi'il madhi qallaba yuqallibu, sesuatu yang mudah terbolak-balik. Jadi hati itu mudah terbolak. Kadang hati ini bersih, kadang kotor. Maka nanti hati dibagi tiga. Satu, ada yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang apa? Udah mati, keras hatinya, keras. Apa contohnya Ustadz? Dia menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nolak. Dua, ada yang disebut qalbun marid, hati yang sakit. Apa? Sakit. Hati yang sakit kenapa Ustadz? Karena ada penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Sombong, ujub, takabur, iri, dengki, betul? Temennya beli kulkas, dia yang kedinginan. Iya. Temennya beli kompor gas, dia yang panasan. Temennya beli mobil baru, dia yang ketabrak. Iya. Temennya masang parabola, dia minum Paramex, ya. Temennya ganti iPhone Pro Max, dia minum Promah, ya. Pokoknya mah penyakit hati, we. SMS, susah melihat orang, senang melihat orang. Hati-hati bunda, teteh sayang, kalau hati sudah sakit berpotensi mengantarkan penyakit yang lain. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, di dalam hati mereka ada penyakit, yang penyakitnya mengantarkan, menambah penyakit yang lainnya. Makanya bunda catat, kalau benci jangan benci berlebihan, kalau marah jangan marah berlebihan, kalau kesel jangan kesel, malah kalau bisa mah jangan marah, jangan kesel. Tapi kan kita manusia, kadang-kadang ada keselnya, betul nggak?
adu hati. Ya udah kalau gitu jangan berlebihan, karena semua sikap hati yang buruk berlebihan mengundang sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Makanya nanti ada satu penyakit namanya skizofrenia. Apa? Skizofrenia itu kira-kira beginilah, penyakit yang datang karena kegelisahan yang berlebihan di hati sehingga mengundang was-was. Dan ingat, was-was itu pasti dibisikin sama siapa? Syaitan, berangkat dari jin. Makanya nanti seseorang yang banyak was-was, banyak khawatir, banyak gelisah, yang berlebihan mendekatkan dia didekati oleh makhluk yang lainnya. Makanya langsung istighfar. Kalau bunda lagi kesel, istighfar. Maka mohon maaf ya, kalau orang udah marah berlebihan bisa berbuat macam-macam kan? Betul nggak? Bahkan mengambil nyawa seseorang karena nggak terkontrol itu hatinya. Makanya kudu banyak istighfar. Lihat suami, iya benar, kemudian kesel, ya Allah kesel. Lihat, ingat, kalau bunda kesel ingat lihat suami, ingat Ustadz Hilman. Set, astagfirullah. Tahan. Karena kalau diiyain, lihat, diiyain, akal kita berpikir, lihat ya, badan kita bergerak. Hati ini kan susah dikendalikan nih. Masuk ujungnya apa? Akal nggak mikir, jasad nggak bisa ditahan, betul nggak? Lempar apa? Handphone, padahal belum lunas. Jangan lunas. Baru inget setelah belum lunasnya. Jadi dikit-dikitnya ulah ngambek, jangan marah, tahan, dengerin dulu, lihat dulu, jelas? Kalau begitu nanti masuk kategori hati yang sakit. Nah, sakit itu dibagi 3. Nanti ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang berpenyakit. Apa? Tersakiti, disakiti, berpenyakit. Apa bedanya? Coba, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Di situ ya. BTW. Ulah, apanya bedanya? Asa bedanya ada asa beda. B cepet di situ. Apa? AA bedanya apa? Kalau tersakiti artinya hati yang sakit karena diri sendiri. Jadi kita yang mengizinkan sakit. Kalau disakiti berarti ada orang yang menyakiti kita. Kalau hati yang berpenyakit berarti ada penyakit yang kita buat sendiri ditambah ada orang yang menyakiti kita. Selesai. Jelas? Hati-hati. Ada yang ketiga namanya hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang lembut, hati yang tenang. Hati yang tenang namanya kolbun salim. Apa? Ulangi. Pertama kolbun apa? Mayit. Yang kedua marid. Yang ketiga salim. Bunda sayang, saat kita kembali kepada Allah, akal kita berhenti, jasad kita dikubur, yang kembali apa? Hati. Namanya mungkin dibungkus dengan ruh namanya. Jadi yang akan kembali nanti bukan fisik kita, bukan pemikiran kita. Yang akan kembali apa? Hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta, keluarga tidak bermanfaat, jabatan tidak bermanfaat, nama besar tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat, ganteng, cantik, fisik yang sehat tidak bermanfaat, illa kecuali orang-orang, lihat, yang datang kepada Allah
biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nanti dalam hati itu ada nafsu. Nafsu dibagi tiga, ada nafsul ammarah, nafsu mengarahkan kepada keburukan, ada nafsul lawama, nafsu yang terbolak-balik, ada yang ketiga nafsul mut. Dan kita berharap Allah memanggil kita dengan itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil bukan hei Hilman, bukan hei, enggak. Yang dipanggil siapa oleh Allah? Hei engkau yang berjiwa tenang. Kenapa engkau punya jiwa yang tenang? Karena hatimu tenang. Kenapa hatimu tenang? Iya, karena selama hidupmu engkau punya hati yang salim. Pertanyaannya, bunda yang di sini mau punya hati yang mana? Yang mayit, yang marid, apa yang salim? Yang mati, yang sakit, apa yang tenang? Mau? Mau aja, mau banget? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Baik. Kalau mau punya hati yang tenang, kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya.